Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kembali saya menyapa di pagi hari yang indah ini untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang akan beraktivitas. Saya mengajak kita semua di pagi hari yang indah ini untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali pagi hari yang indah ini. Ketika kami membuka mata kami dan melihat indahnya alam ciptaan-Mu, maka mulut ini pun menaikkan segala pujian dan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan, atas segala kebaikan, kasih sayang yang Tuhan Yesus sudah berikan. Pagi ini sebelum kami melangkah, melaksanakan panggilan pengutusan kami, bekali kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama Kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 9 sampai 13. Penekanannya pada ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, "Suruhlah bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta pendatang di kotamu, supaya mereka mendengarnya, belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini berkata, belajar setia dan teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang sangat mengenal sekali karakter dari umat Israel ini. Keras kepala, mau-maunya sendiri, dan bahkan Tuhan pun dia mau atur kalau dia bisa. Dan karena itu Musa selalu mengajarnya dengan penuh kesabaran, membentuk watak perilaku untuk selalu takut akan Tuhan. Ini menjadi pondasi yang paling dasar. 10 hukum Taurat sudah diberikan menjadi panduan, menjadi penuntun bangsa Israel saat mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena itu Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Setiap langkah perjalanan mengantar Israel sampai di gunung Tuhan, Tuhan memberikan mereka sebuah aturan, sebuah hukum, supaya dengan hukum, dengan aturan ini mereka akan memasuki satu tanah perjanjian, supaya mereka tidak lagi melihat diri mereka. Mereka harus hidup dalam persekutuan sebagai umat yang diberkati Tuhan, dan mereka selalu hidup dengan takut akan Tuhan. Ini yang menjadi pondasi pertama yang sangat menentukan perjalanan Israel ke depan. Karena itu Musa mau mengingatkan kembali bahwa dengan melakukan semua aturan-aturan atau hukum dengan taat dan setia, maka Tuhan pun akan menjawab semuanya. Tuhan tidak membiarkan Israel berjalan sendiri, apalagi menghadapi bangsa-bangsa Filistin yang saat itu sudah menduduki tanah perjanjian. Sehingga dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan berjalan di depan mereka. Itu yang dikatakan, asalkan mereka mendasari tentang takut akan Tuhan. Makanya Musa mengumpulkan semua laki-laki, perempuan, anak-anak, semua dikumpulkan supaya pondasi ini terus dinyatakan, terus diberitakan, terus diucapkan melalui perjumpaan demi perjumpaan, setiap langkah demi langkah di mana mereka akan memasuki tanah perjanjian. Kalimat ini diucapkan terus, hukum ini diucapkan terus, hukum ini diberlakukan supaya mereka menjadi umat yang diberkati Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita coba tarik dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kita semua sudah melewati masa-masa sulit, di mana seluruh kehidupan kita yang penuh dengan dosa telah melewati yang namanya pengorbanan Kristus. Sakramen baptisan menunjukkan kita melewati Yesus telah mati untuk segala dosa kita.
supaya kita yang percaya dan kita menikmati yang namanya kehidupan yang kekal di masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan itu sebuah rancangan Tuhan yang indah, supaya kita semua mengikuti apa yang sudah Tuhan atur, apa yang Tuhan sudah buat. Tuhan pun memberlakukan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mari saudaraku, kita berpegang pada aturan Tuhan, kita setia melakukannya, percayalah, maka hidup kita pun akan berlimpah dengan berkat Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Hari ini kami berdoa untuk jemaatmu yang ada di sektor Jericho. Tuhan berkati keluarga Bapak Yosef, Ludwig, Maynard, Sahulata, keluarga Bapak Julian Agita Diba, keluarga Bapak Kevin Sahusilawane, keluarga Ibu Clementina Siagian, keluarga Ibu Loti Sahusilawane, dan keluarga Bapak Lukas Lesbasa. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yonas Pisarahu, jemaatmu dari sektor Nazaret, Ibu Syarika Sengke, Opa Sengke. Kami berdoa juga untuk sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, dan sektor Yerusalem, anak Klavinova de Fretes. Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga anak kekasih, saudara-saudara kami boleh menikmati kembali pemulihan, kekuatan yang semuanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Andreas Budi Kristianto dan keluarga Bapak Yonatan Gary Boy. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Yunita Rosalina, Saudari Junet Yona Sahetapi, Ibu Rusni Marheini Harefa, Saudari Gita Melati Manuru, Bapak Charles Rudolf Salmon, Bapak Domingos Setiawan Sailana, Ibu Fanny Carolina Belnard, dan Ibu Anna Ferawati. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan Yesus memberkati baik para presbiter, diaken, penatua, dan para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami bersama, keluarga kami, dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan berkati keluarga mereka dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk vikaris. Tuhan beri kesehatan bagi dia dalam menjalankan masa vikariatnya. Tuhan juga memberkati pegawai kantor gereja, koster, keamanan, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh warga jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu. Tuhan pelihara mereka semua. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna. Tuhan berkati dalam persiapan anak-anak-Mu yang akan menerima hasil rapot dan juga persiapan untuk menikmati masa liburan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh warga jemaat Pancaran Kasih Depok, dimanapun mereka berada, dalam pergumulan apapun, keluarga ataupun pribadi, atau pergumulan dalam karya kerja mereka. Tuhan topang jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.